saya Ah, saya ya. pengen coba jadiin ke eh, pakai software gitu 3D-nya. Jadi gini, cuman Oh, yang saya masih bingung di sini ya. itu pertama pas saya bikin ini apa pas bikin ininya Ah, ah, itu kan ini rumahnya 2 lantai. Cuman pas saya bikin jadi yang saya masih bingung tuh pas saya hmm. 2 lantai itu saya udah bikin kayak 2 denah gitu kok lantai satu sama Ya, lantai duanya. ya, ya, Cuman pas masuk ke elevasinya gitu dia padahal saya kalau di elevasi saya udah coba-coba kemarin udah saya ya, ya. bikin sesuai ukuran elevasinya gitu. Hmm, Cuman bentar, di elevasi. Nah, tampak. Oh, itu udah udah saya sampai bikin sini. ukurannya. Oh, bagus, bagus. Ya Oh, maksudnya saya udah coba-coba cuman kemarin dia dindingnya tuh nggak langsung kayak DNA itu kan nggak jadi kayak satu komponen jadi kayak ada 2 masa kepisah gitu kok makanya saya masih bingung gimana kalau biar dia jadi satu masa full yang sama gitu jadi pas saya udah bikin sampai elevasinya hmm. eh, di pas sudah tapi pas saya lihat ke 3D-nya tuh dindingnya nggak langsung nutup sesuai elevasinya jadi saya harus tarik manual satu-satu gitu kok Oh, gitu ya. Oke. ya saya masih bingung di situ kok Hmm. sama paling eh, buat di masih bingung juga di atap biar Hmm. atapnya tuh terus juga kalau di yang lihat contoh di yang kan saya lagi ngikutin contoh doang nih kok Ya, biasanya ya, kan kalau di atap tuh ada overtake gitu kan lebihnya gitu nah ya, cara bikin betul. atap ada lebihnya juga itu di sini gimana gitu kok itu saya Ya, masih bingung juga ya, ya, ya. Oke. gitu sih Kok. Ya, siap, siap, siap. Oke, kalau gitu kita agak review lagi. Ini tadi menjawab pertanyaan pertama, ini mesti ditarik-tarik sendiri gitu ya untuk Iya, dindingnya. jadi dari lantai dasar ke sama lantai di lantai dan dua jadi ini pas cuman kayak kelihatan lantainya doang pas tapi dindingnya nggak langsung jadi saya harus tarik manual semua dindingnya gitu kok Oh sampai gitu. saya tutupin semuanya Boleh ya dicontohin nggak waktu narik manualnya kayak gimana? Sama waktu bikinnya. Coba, misalnya waktu bikin pertama gimana? jadi pertama saya pas bikin bangunan ini tuh saya mulainya dari lantai dasar dulu di denanya Lantai nah, dasar. Oke, dari terus kan kita bikin dinding ya. ya, Bikin saya dinding kan di bikin sini nih. Architecture. ya Hmm, pakai wall terus saya juga ya, awalnya saya pakai wallnya tuh yang wall ya yang apapun sih nggak ada ya, masalah. Walaupun bebas. ya. Nah, mungkin Terus ini saya nih. Lihat ininya waktu bikin. Ini ada base constraint, lantai dasar, terus sama ini top constraint. Nah, ini masih unconnected 3420. Nah, disinilah kita harus ganti. Jadi, waktu bikin barunya atau yang lama, ini top constraint-nya kita klik di sini, ya, di sebelah kirinya. Nah, itu ada tunjuknya. Terus kita pilih yang ke lantai 2. oh, up to level 2 ya. Ya, nah dengan begitu kalau kita cek lagi 3D-nya, coba 3D, yang tadi, dinding tadi harusnya dia connect shift sama mid mouse button, shift sama middle mouse button, Shift. shift, terus middle mouse button sambil digoyang, diputer. Nah, jadi si ini dia sudah connect ke lantai 2. Hmm. Kalau kita lihat di tampak, tampak dari sebelah sini, itu tampak mana ya berarti ya? Tampak ini, right. Nah, kalau di sini berarti di view sini kita lihat itu right itu kanan berarti north view. Oh ya, kanan udah diganti namanya. Yes. Double klik situ misal. Oh, ini Oke, tambahkan. nah dia sudah connect ke level 2. Oh, oh iya langsung kan itu ya. Jadi Betul, karena si maksud dinding ini sudah up to level 2 gitu. Nah, hal ini perlu kita lakukan juga di dinding yang lain. Jadi oh, caranya bisa kita blok di sini, semua dinding di sini.
Nah, yang bawah dulu aja kita blok, misalnya dari sini ke sini, ya. Nah, terus habis itu kita filter. Kita filter sini, kita mau pilih dinding aja. Oh, kalau Nah, aku filter dinding. kita pilih wall saja. Ya, terus oke. Nah, kalau kita milihnya bendanya sejenis, ini akan keluar dia di sini. Startnya lantai dasar, terus top constraint-nya various. Various karena ada yang level 2, ada yang unconnected. Nah, ini top constraint-nya kita klik lagi di sini, Klik, oh, klik di yang di yang sebelah tulisan various. series. Nah, kita klik, nah di situnya, ya. Terus pilih ini, level 2. Jadi semuanya nanti connect ke level 2. Itu. Nah, yang di sini juga nih, kita blok semua dindingnya. Terus kita filter dulu. Kalau kalau belum satu jenis, dia tulisannya multiple categories. Terus Oh, biasanya ininya mungkin lain-lain nih, properties ininya. Jadi, nah ya kita pilih walls dulu. Nah, supaya ininya seragam. Nah, base constraint-nya level 2, terus ininya ke plafon lantai 2. oh, ininya ke level 2 ke plafon lantai 2. Nah, jadi Oh, dia connect level semua ke 2. situ. Iya, iya. Oke. Soalnya pas saya pakai yang kalau manual, tadi ini ada lebihan kalau nggak pas gitu di bawah atapnya gitu. Jadi Oh, berlebih. nah kalau memang mau ada lebihan, memang secara perencanaan memang mau lebih dari level 2, lebih berapa, itu kita bisa blok lagi di sini. Yang mau lebih yang mana misalnya yang bawah. Nah, terus kita filter lagi, kita pilih wall. Biasa sih saya cek none, terus habis itu saya pilih yang saya mau. Jadi cek none dulu, terus habis itu nah biasanya saya Oh, gitu. ini langsung Biar ketutup biar ya. biar Dia nggak tinggal klik ngeklikin ya. satu-satu, Hmm. ya. Terus oke. Nah, misalnya mau lebihnya berapa, itu di sini kasih top offset. Jadi misalnya mau lebihnya berapa, 100 atau 200 ya diketik aja di situ, di top offsetnya. Nah, terus di apply atau oke. Kalau dia ngasih tahu bahwa ada yang tabrakan sama yang dinding di atasnya, nggak apa-apa, kita oke aja, is oke. Ya, seperti itu. Karena yang di atasnya kan ini, kita kalau di atasnya ini, yang kita pilih, sebaiknya sih tapi dari ini ke ini sih. Jangan ada lebihan. Karena ya itu kita akan ketemu yang nabrak-nabrak tadi. Jadi ini coba diblok dari ini ke sini. Kalau saya sukanya tetap dinding itu dia ini ada yang dinding dari atas ke bawah nih. Di sini nih. Ada yang Hmm. dinding dari lantai 1 dan lantai dasar lanjut ke plafon lantai 2. Biasanya itu eh, kita nggak pengen. Ini kelihatan nggak nih di sini? Nah, Di itu sini. kelihatan kok jadi kayak ada masih ada pembatas gitu. Jadi dia nggak satu dinding utuh gitu loh kok. Saya juga Oh, pengen gitu. gitu. Oke, ya saran sih kalau dulu aku pernah gini juga. Jadi nggak sesuai sama level, mainin ininya dilebihin dikit. Tapi seingatku waktu itu lebih banyak masalahnya daripada keunggulannya. Jadi for now kalau misalnya boleh kita ini dulu aja dindingnya ke ini dulu ke level yang bersangkutan. Kalau dia butuh ditinggiin kita main di sini. Tapi ya tadi ada caranya itu kalau memang mau dilebihin dinding-dinding itu bisa dikasih offset di sininya di parameternya ini seperti itu. Nah, filter, Pokoknya kayak di filter gitu. Filter dulu. cek Baru none, pilih gitu. wall. Ya kalau misalnya mau itu ya bisa main di offsetnya sih. Itu misalnya 200 atau 300 ya bebas. Itu. Tapi saran sih ya offsetnya nol aja.
biar dia connect ke sini. Oke. Oh, oh baik kok. Hmm, Paham gua. for now ya, karena kayak lebih terkontrol aja. Nah, yang plafon lantai 2 juga sama nih. Yang dinding ini startnya juga kalau bisa dari level 2 aja di blok. Jangan ada offsetnya. Yang ini nih, dari sini pilih, oh bukan, bukan. Oh ini dindingnya di attach ke atas ya. Coba kita blok aja ini dari sini ke sini, dari Yang atas, di dari lantai dua atas aja ini. tuh. Bukan dari atas ini, karena ada yang kena di atap juga. Iya, iya. Terus habis itu kita filter, ya kita pilih wall, terus oke. Nah, terus base offsetnya dari lantai 2 di nol aja sebaiknya. Nah, jadi dia rapat gini. Nah, kalau memang ini secara ini mau naik ke atas 300, ya kita mainnya di sininya. Level ini yang kita naikin. Jadi misalnya si Oh, 3420 ini menjadi misalnya 3600. Kita klik sini terus kita ganti angka ininya. angka Klik. yang di bawah levelnya itu ya kok. Ya, Oh, iya. Tapi ya ini dindingnya sekarang jadi kayak kelihatan nyatu sekarang kok. Tadi itu ada kayak ada space jarak nih. oh gitu. Ini yang diinginkan seperti ini kah? Iya, jadi kalau komedi yang saya sebelum ya, kalau menjelaskan, saya jadi kelihatannya masa bangunannya tuh kelihatan banget ada misa atau jaraknya. Kalau ini kan dindingnya kayak kelihatan nyatu Ya, normal gitu. ya, ya udah berarti kalau memang seperti ini yang diinginkan berarti ya beres, sudah tercapai berarti. Oke. Oke, Nah, oke, oke. terus ya tinggal ini aja angkanya biasanya sih cantik nggak pecahan gini. Biasanya angkanya kayak 3500, 6500, Angka 9000 bulat ya kok. gitu ya. Coba aja coba diklik terus diganti angkanya sama yang lebih lebih nggak pecahan mungkin. 3500 ya. Ntar misal 7000 atau ya 6500 boleh. Terus atapnya ya oke. Eh, Eh oke. ya apa itu? Ya 9500 boleh. Ya, oke. Nah, ini lantai dasar. Ini Saya mestinya nempel ke atas aja ini. Ini ini apa ini? Ini klik. nah, mas ini yang ini Ini tuh tiga saya ratus. baca Oh, lantai kayak tanah dasar. kok. Jadi Oh, lantai tanah ke dasarnya itu lantai tiga satunya gitu. ratus. Ya, ya, ya. Berarti yang ini lantai ini mau jadi tanah atau lantai dasar? Jadi lantai dasar tuh yang lantai satunya. Jadi Oh, ceritanya ya, 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 ya. parkiran yang tempat mobil ini sekaligus tanah ini dia dia Ya, turun gitu kok. Ya, ya. tapi Oke, bawahnya paham. mulai dari sana. Ya, cuman biasanya ini masalah kebiasaan aja ya. Oh, baik kok. Biasanya itu lantai satu itu jadi nol-nolnya. Terus kalau ada lantai tanah yang turun 300 dari lantai dasar, itu biasanya yang bikin ke bawah terus min 300. Biasanya begitu. Jadi ini saya Tujuannya dari supaya tahu dari FL00, nih FL02-nya lantai 2, lantai ini, itu angkanya kita nggak mikir lagi gitu loh. Jadi kalau ditanyain floor to floor-nya berapa, nggak harus, oh 3500 dikurangin 300 gitu. Biasanya sih begitu. ya, yang langsung tinggal connect semua gitu perhitungan ke atasnya itu. Ya, Ke jadi ini lantai dasarnya tuh biasanya nol, terus tanahnya ini yang minus 300 biasanya begitu. Minus, minus, ada minusnya. ke minus ya. Ya, ya, ya ini tujuannya lebih ke ini floor to floor-nya berapa. Itu langsung jawabannya langsung ya sesuai angka ini gitu.
nggak harus dikurangin 300 dulu gitu. Tapi Biasanya, kalau kita lihat, kalau dilihat di tampaknya jadinya lantai satu sama dua sama tanahnya tuh nggak nyentuh gitu kok. biasanya bahkan tanahnya tuh kalau ditampak tuh suka nggak dibikin. Tapi kalau memang pas mau dibikin ya nggak apa-apa, dibikin aja. Lebih bagus juga, lebih lengkap. Tapi biasanya sih kalau untuk gambar-gambar pada umumnya, mereka biasanya nggak bikin ini, lantai tanah ini. Cuma lantai dasar aja langsung terus lantai satu, dua, tiga gitu. Tapi kalau dibikin ya lebih bagus. Side plan-nya lebih lengkap. Kan nanti kan di lantai tanah ini kita ketemu jalan, taman, dan lain-lain. Terus nanti sekalian belajar bikin ini. Apa, ini bisa dimiringin, apa sih, plat lantainya itu. Ya kalau saya soalnya di Jadi contoh nanti yang bisa saya dibikin lihat ramp juga, gitu. ya saya juga masih belum ngerti tuh kalau mau bikin Iya, site atau tanahnya jadi betul, kayak betul, betul. piring Ah, parkiran mobil gitu. iya, Amat di dalam ini kan kalau di lantai satu balik ke lantai dasar di kalau di floor plan-nya saya juga masih bingung. Soalnya di sini bagian yang sini tuh ini ada tangga. hmm, Cuman tangganya tuh tangga U gitu kok, hmm, tangga muter. oke, Cuman saya boleh. bingung nih kayak bikin perhitungan Ya, tangganya biar oke, pas siap. gitu. Ya, kita sekarang belajar bikin tangga ya. Nah, bikin tangga itu, kalau bikin tangganya U, ini, itu kita tentuin startnya dari mana. Mau startnya dari nomor satu atau startnya dari nomor dua. Itu nanti Startnya dari menentukan tangganya itu mau rata kanan atau rata kiri pas kita bikinnya. Gitu. Jadi misalnya, contohnya seperti sekarang ini ya, dia arahnya dari nomor satu startnya naik ke atas, arahnya seperti ini, nomor dua seperti ini. Nah itu kita bikinnya stairs di sini. Nah, yang perlu kita pertama kali ini adalah ini, run-nya kita ganti jangan center, tapi run-nya kita ganti eh, kiri, left, supaya nanti pas bikin tangga kita tarik ke atas, dia nariknya sebelah sini, gitu. Run-nya left, ya. Nah, terus sebelum bikin tangga ini kita tentuin dulu dari lantai berapa ke lantai berapa. Nah, ini kalau udah benar, lantai satu sampai lantai dua, sebenarnya dia juga udah ngasih tahu tuh, nanti akan terbentuk 20 tangga. Nah, ini kalau misalnya kita mau tarik tangganya, berarti misalnya startnya dari sini, startnya dari sini ya kok. klik, ya, terus tarik ke sana. Nah, pas lagi narik itu dia ngomong, nih lihat, berapa sudah dibikin, berapa remaining. Nah, kan karena kita tahu totalnya 20 tadi di sini, jadi setelah 10 kira-kira riser created, kita klik dulu. Klik, ya kira-kira, nah segitulah. Klik, sorry. Klik, nah terus di sebelahnya situ persis klik, klik dulu di situ, nah terus tarik ke sebelah sini. Berlawanannya kok ya. Mouse-nya tarik ke sebelah kanan, nah gitu kurang lebih. Oke, terus bablasin sampai habis, misal sampai sini, terus habis itu diklik. Klik. Nah, dari sini baru kita edit tangganya. Ya, misalnya, oh ini kurang kurang sama nih panjangnya, yang ini sama yang ini. Nah, ini kita bisa klik di sebelah sini, klik yang bawah. Nah, terus ini tarik nih ke depan. Nah, nanti otomatis dia yang situ mendek. Nah, kalau ini kepanjangan, sekarang kita klik yang sini. Klik yang atas. Nah, itu tarik satu aja klik. Nah, udah, satu aja. Nah, cukup. Udah. Jadi udah sama rata kan sekarang kan. Nah, coba kita zoom lagi deh sini. Biar gede. Oke. Nah, sekarang kita tentuin nih, mau lebarnya berapa. Misalnya 1000 is oke ya udah. Tapi misalnya mau dikecilin, lagi megang gini, ini kita bisa ketik 900 misalnya.
Hal yang sama dilakukan di sini dan di sini. Oke, di ininya juga nih, di landingnya. Ini nih, di tengahnya. Oke, nah, terus kalau udah misalnya ini mau mepet, ya udah ini kita klik bendanya, klik, terus move. Move itu shortcutnya MV. Hmm, MV, nah, terus pilih dari titik ini ketemu titik ini. titik ini Bukan, ketemu bukan, ujung-ujung. Jangan-jangan ngambil tengah. Tapi ujung sini. MV, Oh, iya. ya, MV lagi. MV. ya dari situ ketemu atasnya. Nah, gitu. Oh, Klik, atasnya. dah, gitu. Ya, nah kurang lebih begitu cara bikin malingnya. Nah, kalau udah ini kita pilih semua, terus misalnya dari sini kita taruh ke sini titiknya. Ya, mau dipas-pasin gitu ya boleh. Tapi sebaiknya sih titik ketemu titik lah di sininya nih. Kita pakai MV terus ya titik ketemu titik gitu. Kalau misalnya di sini oh ternyata sisa mau ini dipasin ya kita MV lagi. MV ambil yang ini terus dipasin ke atas. Ya ambil yang Oh, itu, klik. Nah, terus kita lihat ke sini, bisa zoom. Zoom, tuk, 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 tuk. jadi klik yang tangga ini Ya, yang pilih sebelah yang ini terus dikatasin supaya nanti di sini ada celah. yang Biasanya tuh tangga minta ada celah sih. Jadi biasanya nggak pas gini banget, yang di susah atas bikinnya ketemu biasanya. titik atas ya kok. Pepetin ke yang atas itu. Ya, di zoom aja, di zoom, di zoom. Zoom sampai gede banget. Nah, enak lihatnya. Nah, itu. Nah, terus kalau udah di okein, ya tuh, tuh oke. Nah, jadilah tangganya. Nah, ini kalau kita mau lihat secara 3D, coba masuk 3D view. Nggak kelihatan karena di dalam. Tapi di Revit tuh kita bisa, misalnya dari sini ya, dari lantai dasar, masuk ke lantai dasar. Jadi kita pilih tangganya, terus kita pencet box BX. Oh, pilih dulu semua tangganya kok ya. Enggak. Pilih tangganya top satu itu, terus BX. Di- BX itu bikin box, tapi coba kamu putar-putar. Tapi khusus bagian yang dipilih aja. Jadi dia bikin 3D view, tapi khusus bagian yang dipilih aja. Oh, jadi Ya, kayak lebih di highlight gitu ya kok. ya. Jadi dia dia box itu gunanya kayak bikin 3D view, tapi untuk bagian yang di ini aja yang dipilih doang. Jadi kalau pengen lihat kayak gimana barang yang udah dibikin secara detail, kan kadang dia masuk ke dalam-dalam gitu segala macam kan. Ini nih tools ini kadang kepake nih. Saya sering pakai. Ini toolsnya ada somewhere di area sini. Kayaknya ini deh. Namanya BX. Barangnya di situ. Coba arahin mouse-nya ke situ, bener nggak? Gimana kok? Ini kayaknya. Hmm. Oh ya, Installation section. box tuh ngasih tahu dia namanya BX. Jadi misalnya pilih apa, terus di back box. Jadi dia ya udah yang kita pilih aja. Misalnya kita mau detailin benda itu secara lebih mendalam, kita pakai tools ini. Itu. Oke ya. Oke, oke. Nah, BX ini sebenarnya dia masuk ke 3D view dengan section box. Nah, section box ini, halo, Oh ya kok. section box ini harusnya kalau di 3D view dia nongol. Coba kamu klik tempat kosong di sini. Nah, di sini ada nggak namanya section box? Coba cari di sini. Adakah namanya section box Oh nih? ini ada kok. Ya, Section. ini. Nah, section box itu terjadi karena kita pencet BX tadi di benda yang kita kita pilih. Kalau section box-nya kita matiin, dia akan kembali ke 3D yang full. Oh, Gitu. jadi
cara untuk Ya, mengaktifkan jadi gimana? bisa dibilang si eh, DX itu dia bikin section box. Nah, section box sekarang coba dinyalain lagi coba, biar kita lihat barangnya kayak apa. Nah, terus di zoom out. Ini kok section boxnya nggak kelihatan ya? Coba mungkin tampilannya jangan jangan shaded, tapi mungkin tampilannya apa ya di sini pilih fine atau hidden coba nih. Itu apa itu? Klik coba. Ini fine pun detail level fine. Fine, udah fine ya. Terus yang Oh, sebelahnya ah, apa? Hidden line coba. Oh ini section boxnya nggak nongol. Harusnya tuh dia berupa kotak imajiner yang bisa ditarik-tarik gitu. Coba diklik, Pak. Nggak nongol ya. Coba reveal hidden RH RH. RH. Nah ini nih section boxnya kenapa warnanya ini? Ini kita pilih coba. Kita pilih nih klik Yang mana yang ini kok? yang kotak itu ya. Klik terus klik kanan unhide selection. Ada Klik nggak kanan. unhide in view? Nah itu tuh unhide yang bawah. Oh, unhide Iya yang unhide. Klik ya elemen. elemen. Ya, terus habis itu RH-nya pencet lagi buat dimatiin. Ini reveal hidden itu jadi dia mengeluarkan elemen-elemen yang diumpetin. Nah, ini coba kita pilih section box-nya, klik. Nah, ini kita geser nih, sana misalnya. Nah, dah, misalnya berhenti dulu sampai itu. Nah, seperti itu section box itu Jadi sifatnya. jadi lebih mirip kayak bisa bikin potongan juga ya kok ya, Ya, section juga. buat bikin potongan-potongan gitu, atau denah 3D gitu, misalnya yang ininya dikebawahin. Oh, Biasanya potongan. buat detail-detail skematik gitu, itu membantu. Oh, Jadi ini berkaitan dengan cara ngelihat bendanya, ya seperti itu. Nah kan jadi kelihatan yang nggak rapi nih, temboknya yang sol. oh iya tuh. Nah ini ini tadi yang soalnya saya Ya, belum. cobain lihat. Kita zoom di situ coba. Middle mouse button diputer sama shift, mid mouse button sama shift. Nah, biar kelihatan. Terus kalau kita pengen muter-muter benda, pusatnya di situ, kita pilih dulu bendanya. Pilih, klik, misalnya itu, klik. Nah, terus shift sama middle mouse button. Itu nanti kita muternya pusatnya akan benda itu. Itu. Nah, ini misalnya kalau udah gini, kita misalnya tentu ini. Yang bener yang atas atau yang bawah. Misal kalau yang bener yang bawah, yang atas harusnya ngikut yang bawah. Jadi yang atas ini kan harus digeser ke sana kan, biar ketemu kan di sini kan. Nah, itu kita bisa pakai perintah namanya align. A-L. Align, A-L. Coba. Nah, terus pilih permukaan dinding yang ini, yang bawah. Permukaan yang yang ngarah ke tangga. AL, pilih. Nah, itu. Terus sekarang pilih yang atasnya. Ya, Yang dinding ya, atasnya kok. pilih yang itu. Klik. Nah, Oh, gitu. Dia bisa kayak narik gitu, align AL. Coba diputar lagi, harusnya udah nyambung. Shift sama mid mouse button gitu. Tuh. Secara potongan kan memang terpisah karena dia bendanya memang dua benda. Tapi secara tampilan fisiknya dari tampak dia udah nyambung. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau aman masih? aman sih kok. Jadi kalau buat misalnya ini juga harusnya yang ini kok tingginya sama itu tinggal yang Ah, sama tuh. ya berarti ini kita klik bendanya, escape, escape dulu. Ini kan perintah lainnya masih nyala. Nah,
Misalnya dinding yang mana nih? Yang itu klik. Nah, itu kita ini jangan unconnected, tapi kita taruh di plafon dulu. Hmm, Oh, dia langsung connect. ya. Oh iya. Nah, yang itu juga sama. Sip, mantap. Nah, Oke. sekarang kalau mau kita coba bikin atap buat yang ini sama yang buat di depan, mau nggak? Jadi saya mau catat. Jadi buat tadi shortcut itu kalau mau munculin section box itu dia kodenya shortcutnya BX ya kok. Iya, BX. Jadi misalnya nih, sekarang kondisi kayak sekarang nih, kamu pilih pilih ininya, pilih tangganya, terus pencet BX. Itu bisa dalam keadaan 3D kayak gini. Misalnya kamu sekarang 3D gini, kamu pilih tangganya atau pilih jendela, bebas. Sebenarnya milih apa aja boleh sih. Hmm. Saya milih tangga kita kok Ya, kayak tadi. oke boleh. Atau pilih railing juga boleh. Terus habis itu BX. Kondisi kayak sekarang kamu pencet BX, dia langsung ngatur section box-nya ngelilingin benda yang kamu pilih. Gitu. Ya ada kayak semacam toleransinya lah, pinggir-pinggirnya berapa gitu. Nggak persis banget. Tapi kalau mau diatur lagi, misalnya ini kan nggak kelihatan nih secara potongan. Nah ini kan section box-nya ini kamu bisa geser-geser. Dipilih terus geser-geser. Tadi section box-nya soalnya ngumpet tadi. Cara ngeluarinnya tadi di reveal hidden dulu, terus di unhide. Kalau kadang ngumpet, jadi kadang kita nggak sengaja, ini kok apa yang ganggu ya, kita klik kanan hide gitu. Nah nyarinya barangnya lagi itu di sini, RH. RH. Ya, Ini reveal hidden. Reveal hidden itu dia somewhere di sini. Aku agak lupa. Kalau udah kebiasaan pakai shortcut tuh agak-agak lupa sama benda itu letaknya di mana. Oh ini lagi rendering RR. Kalau ini rendering nih RR. Ini di close aja. RH. RH itu di sini nih. Eh, ini close aja. Cobain deh. Coba mouse-nya over aja nggak usah diklik dulu. Itu apa? Rendering. Aduh matanya. Sebentar ini caranya biar full screen gimana ya? Eh, apa tampilannya nggak full screen? Sebentar. View, uh, side by side gallery, ah, sorry, side by side speaker, oh nggak enak ya, immersive, ah, full screen, sip, mantap, oke, nah sudah full screen, nah oke, coba mouse-nya over di sini, satu-satu coba dilihat, itu apa itu? Ini Oke, sampai ini shadow show off, bukan, sebelahnya lagi, rendering view, dialog, bukan, kanan lagi, top crop view, view, bukan, show bukan, quick preview, unlock 3D view, bukan, temporary height, dekat-dekat itu, reveal tuh hidden. reveal hidden element. Dia nggak ngasih tahu ya shortcutnya RFA. Coba diklik. Sama kan ya yang tadi. Nah ini nih juga harusnya kelihatan nih. Level 2 lantai dasar ini aku biasanya suka tak keluarin kalau di 3D. Jadi ini mungkin coba anu apa section box-nya dimatiin dulu. Ya jadi level-levelnya keluar. Karena kalau levelnya keluar tuh kita ngeceknya gampang, tinggal dari front gitu apa segala macam gitu loh. Ini dipilih semua si garis-garis itu. Ya itu milihnya eh, bukan milihnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri.
milihnya dari sini ke sini gitu, mouse-nya. Dari kiri ke kan dari sini ke sini kok. Eh, sini, mouse-nya arahin ke sini, titik ini. Nah, terus klik, tahan, tarik sampai sini. Yes. Terus habis itu klik kanan, unhide. Unhide, ya kategori. Ya, nah tujuannya apa? Terus habis itu reveal hiddennya di off lagi. Ini kan nyala sekarang RH lagi atau klik sini boleh. Nah, tujuannya supaya pada saat ini ngecek ini langsung langsung nongol dia, langsung ketahuan. Tuh kan, ngeceknya enak. Oh ini lantai ini, lantai ini, lantai ini gitu. Gitu. Terus, oh digeser-geser, di nudge. Ya, oke. Tadi tangga udah. Oh ya, benerin atap ya. Mau coba Iya. benerin atap. Kita masuk ke lantai, plafon lantai 2 berarti. Plafon lantai 2 adalah dasar dari atap soalnya kan. Ya, oke. Nah, ini nggak kelihatan ya ininya ya. Nah, ini caranya Oh, kalau mau kelihatan, ini enggak kok sebenarnya ini harusnya atapnya tuh dia ada dua model. Jadi atapnya kayak uh, hmm, celana begini, terus yang satunya lagi tuh dia ada model atap lagi terpisah kok kecil di sini. Dia atap sendiri lagi di sini di kotak atap yang kecil sendiri gitu. lagi di sini. Nah, ya, Tapi bingung nah, gitu kalau cara buat. ya kalau misalnya atapnya sama-sama perisai kayak gini, itu bisa kita nanti bikinnya gini. Jadi bikinnya gini, gini, bikinnya tetap satu gitu. Terus habis itu nanti semuanya dikasih kemiringan. Itu bisa nanti dia kayak otomatis Iya yang gitu kok satu bisa nanti gitu. jadi gini, terus nanti yang ini jadi gini, gabung gitu nanti dia Ah bisa iya gitu. gitu loh. Nah saya bingung tuh bikin gitunya kok. Nah, oke, yuk bikinnya gini. Kita double klik dulu aja nih atapnya. Oh iya, ini kan garisnya ada ya harusnya ya. Kenapa nggak kelihatan ya? Coba di 3D view. Di sini kok ya. Ini saya mau lihat dinding yang sebelah sini. Coba di zoom, diputar-putar gitu. Sh- Apa? Middle mouse button yang buat scroll itu sama sama shift. Saya mau diputar aja, dilihat yang bagian sana. Oke. Nah, ini kenapa nggak keluar ya yang ini? Oke. Ya udah nggak apa-apa sih kalau nggak keluar mah. Ini kita klik barangnya, dia sampai level plafon up to 00. Oke nggak apa-apa. Ya udah gini aja. Kita tetap ke plafon lantai 2, tapi di sininya ini ada namanya underlay. Coba cari. Scroll ke bawah atau ya itu. Nah, underlay-nya itu kan sekarang none. Dikasih underlay-nya itu lantai 2. Supaya kita kelihatan dinding lantai 2-nya. Ya, atau ya itu level 2. Nah, keluar kan. Oke. Nah, sekarang kita klik si ini eh, apa namanya? Atap. Nah, terus habis itu kita edit footprint. Oke. Nah, terus kita kan mau ada jaraknya tuh overstack kan. Iya kok. Nah, overstack itu biasanya 1 meter dari tepi. Jadi kita geser-geser dulu sampai tepi semua. Habis itu baru kita move lagi 1 meter keluar. Gitu. Jadi ini kita zoom aja. Zoom, di klik and drag, ceplokin ke tepian. Nah, itu bisa diklik and drag langsung ceplokin ke keluar, paling luar dulu. Nggak usah pakai MV, nggak apa-apa, bisa langsung kayak diklik and drag gitu loh. Ya, ceplokin ke luarnya dulu, luar sini, dinding luar.
tapi masih nyentuh. Oh, dinding luar tapi masih nyentuh. Nah, tapi masih nyentuh, nyentuh sisi luar dinding. Nah, snap kan dia kan. Nah, terus sama dilakukan di semua sisinya dulu. Nah, klik and drag boleh gitu sampai nah nyeplak gitu. Sip, ada snapnya dia. Oke. Nah, ini ternyata kanan sama kiri nggak sama. Ya nggak apa-apa. Nanti yang sini kita dindingnya kita geser lagi ke sana. Tapi for now atapnya gini dulu is okay. Terus, nah habis itu si atap ini kita move lagi. Nah kalau move ini MV terus klik dulu barangnya, klik terus MV move. Nah klik itu, klik dari mana aja boleh startnya. Klik situ boleh, klik. Terus tarik ke atas, ketik 1000. Oke, nah ini kita lakukan di semua sisi. MV, klik, add, MV, MV dulu, MV, nah terus klik, titik awalnya bebas, klik, nah terus tarik ke kanan, nah ketik 1000, yes. Oke, klik lagi situ, MV, oke, klik situ, tarik ke kanan, oke. Nah ini sama kita gituin juga, MV, klik 1000, oke. Nah sekarang kita mau bikin yang buat ininya, yang buat sininya. Nah, ini kita bisa pakai ini juga. Selain tadi MV-MV itu, kita bisa pakai ini. Pick point. Nah, tapi pick point-nya itu dikasih offset. Offsetnya kasih 1000. Oke. Nah, terus mouse-nya deketin ke sini. Nah, salah. Yang ini. Oh, yang dinding ini kok. Ya, itu dulu. Klik. Terus dinding yang ini. Klik. Terus dinding yang ini. Klik. Nah, terus ini kan perlu disambungin nih. Kita Ya. nyambunginnya pakai perintah trim, TR. Jadi escape dulu. Nah, sekarang ini sambungin sama ini. TR, TR, trim. Barangnya ada di sini nih, TR. Nah, klik, terus pilih dua. Nah, itu klik sama ini. Nah, terus harusnya kita mau nyambungin ini sama ini, dan ini sama ini. Tapi, kalau kita sambungin ini sama ini, nanti yang bagian sini akan hilang. Nah, makanya di sini kita perlu bagi dua. Pakai perintah namanya SL, slice atau split element. Buat motong di dua di sini. Supaya nanti ini sama ini bisa disambung, ini sama ini bisa disambung. Tanpa ada yang hilang. Jadi SL dulu ya kok ya. Ya, SL. SL dulu, di tengahnya potong. Nah, bebas sih di mana aja boleh. Yang penting dibagi dua. Nah, terus habis itu baru TR. Nah, TR-nya ambil yang ini sama yang ini, bagian yang diinginkan. Itu dengan itu. Satu, dua, nah terus ini dan yang ini, bagian yang desired. Ya, terus kita oke dulu coba misal. Oke, continue. Ini apa ini? Line cannot intersect. Kayaknya ini ada kedouble. Coba.
Ini ada yang nggak nyambung atau kedouble? Continue dulu. Antara kedouble atau nyambung? Continue dulu. Escape, 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 escape. Nah, misal itu pilih, klik, delete, del, hapus. Ya. Nah, ya, kedouble bener. Coba di oke lagi. Nah, yang ini udah miring, yang ini belum miring. Oke. Nah, ini kalau di Oh, 3D-in coba kita lihat. Bentuknya kayak apa. Just to know aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita edit footprint lagi. Hmm. Nah, sekarang pilih yang ini, dan yang ini. Dikasih define slope. Klik, define slope-nya dicentang. Ini atau ini boleh. Sama aja. Terus yang ini juga. Terus yang itu juga. Yes. Nah, terus habis itu kita oke. Tutup. Hmm. Oke. Preset shape. Edit footprint lagi. Ini kayaknya ada yang aneh. Di blok aja deh semua. Di blok semua, terus define slope. Kayaknya pas bikin ininya pertama agak aneh. Ya, coba itu aja. Terus di oke. Nah, coba kita cek 3D-nya. 3D-nya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita perhatiin, di bagian plafon lantai duanya itu agak aneh. Di bagian denahnya. Jadi denah atapnya itu agak aneh. Coba cek lagi deh. Di plafon lantai dua itu kan sebenarnya denah atap. Nah, ini lihat. Ini kayak kepotong di sini, terus ini kepotong di sini. Ya, bolong. Nah, itu karena masalah view range. Jadi, view range itu, misalnya nih atap bentuknya kayak gini, ini potongan ya, ada orang diri di sini. Dia nentuin, dia mau dipotong di ketinggian berapa, terus lihat ke bawah berapa. Nah, biasanya view range ini tuh di angka 1200 kalau bawaannya dia. Nah, kita coba deh, klik view range ini, PR. Nah, ini angkanya harus dinaikin, jadi nggak boleh 1200, harus di atas atapnya. Misalnya atapnya tingginya 3000, ya kita bikin ini 4000 potongnya, supaya dapatnya utuh. Itu 4000. Nah, angka top ini, dia harus di atas angka cut plane-nya. Top ini adalah matanya dia posisinya di mana ngelihatnya. Jadi kalau ini 4000, ini minimal 4000 juga, atau 5000 boleh. Ya, terus kalau udah di oke. Jadi kita lihat ini. Nah, terus ini masih bayang-bayang kan? iya, iya, Pak. Bayang-bayang ini adalah underlay. Kalau mau hilang underlay-nya dimatiin. Underlay-nya dibikin none. Underlay. Ini yang ini. Level 2-nya dibikin none. Bukan, bukan. Nah, yang itu yang none. Jadi bersih. Bersih atapnya ini. Oke. Ini seperti yang diinginkan kayak gini bener bukan? Iya, benar, Pak. Bener ya? Oh ya udah. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau mau kita bikin di lantai plafon itu kalau nggak salah ada dinding yang di lantai satu, kayak atap sambungan gitu nggak sih? Coba di 3D-nya. Nah ini loh bagian ini. Ini diatepin apa terbuka rencananya? Ini dia tepin cuma dia datar kok. Kayak Oh diatepin cuman dia horizontal datar. gitu. Oh nggak Iya. miring gitu nggak ya? Enggak, Pak. Oh ya udah ya sama kayak bikin floor aja sebenarnya kalau itu. Atau kayak bikin atap tapi tinggal nggak usah dikasih define slope itu aja sih. Jadi saya ke ke ini kan oh ya lantai dua. Jadi di lantai dua itu tinggal saya kasih dia penutup gitu kok. Oh oke.
Ya, oke. Sorry, aku tuh kayak dengar suaranya kayak pelan Ya, atau kayak putus-putus gitu loh. iya, Jadi kayak kurang jelas aku dengar suaranya Eliezer. baik, Kak. Ya maksudnya yang ini dia ketutup ntar siko, Oh ya udah. cuman, cuman Oke. ya, Itu mau kita coba bikin. Kita ke lantai 2 aja. lantai Karena dua. terdaftar kita bisa bikin pakai itu sih. Nah, lantai 2 klik-klik. Masuk ke lantai 2 level 2 ini. Nah, oke. Nah, itu kan barangnya di sini kan. Ya, itu kita bisa tutup pakai ini aja. Floor aja. Mau pakai floor atau mau pakai ano? Mau pakai roof? Roof Kalau aja sih, datar Pak. sih saranku floor aja. Oh, floor. Jadi kita ke floor gitu, Pak ya. Ya, floor yang ini. Ya, floor architectural aja. Jangan yang structure. Nah, terus apa? Konkrit boleh. Ya, terus di kotak aja nih. Di kotak dari sini ketemu sampai sini. Iya, dari yang mana situ boleh di zoom, di zoom. Antara rata luar atau rata dalam. Enakan sih, oh kamu sukanya rata tengah, luar aja sih, Oh, luar ya, Pak. rata dinding luar maksudnya. Jadi dari, nah ya, bukan, nah ya situ. Nah ya, sip, ya better gitu lah. Klik. Terus oke, udah escape, terus di oke. Oke. Nah ini dia nawarin yang bawahnya mau di attach nggak? Nggak usah sih. Kalau saranku sih nggak usah. Iya. Sebenarnya yang atap itu juga, yang dinding ini nggak usah di attach ke atap juga. Karena kan nanti ada plafon. Hmm. Itu di Iya sih. attach itu biasanya kepakainya kalau yang tipe-tipe atap pelana gitu loh. Gitu. Nah ini kalau di attach dia akan rata ke bawahnya ini. Ini karena tadi dia nggak di attach, dia overlap nih tampilannya. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau aku sih lebih suka gini. Terus habis itu si atapnya ini aku naikin setebal atapnya. Atau kayak gini ya nggak apa-apa. Tapi nanti terus si dindingnya ini yang diturunin ke bawah atapnya juga is okay. Gitu. Jadi attach itu walaupun eh, beberapa kasus dia praktis, tapi beberapa kasus dia eh, anu apa jadi menyulitkan gitu. Gitu. Ini kalau tadi kita habis bikin floor di attach, yang ini nanti akan persis di bawahnya dia. Gitu. Em, terus ini floor udah, coba lagi kita lihat architecture ada apa aja ya, coba kita lihat ya. Ceiling, floor, oke. Curtain system kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Ini rada panjang ini soalnya. Ini tentang anu apa? Dinding dinding dari kaca. Terus structure kemarin kita udah ngobrol apa aja coba structure. Udah ngobrol kolom, balok, Cuman kalau eh, saya balok sih boleh. belum ya. Untuk keperluan di tugasnya bikinnya kayak gimana? Denah tampak potongan kan ya? Ini tambah potongan, Pak. Denah tampak potongan ya. Nggak ada contoh tugasnya nggak? Yuk kita bikin tugas aja yuk sambil sambil ngelakuin ini. Jadi ilmunya dapat tugasnya jadi gitu. Sebenarnya kalau Kenapa? mau tugasnya kan itu tugas sudah
yang semester sekarang udah selesai kok, cuman saya ulang-ulang lagi buat jadi bahan Oh, udah skrip lagi. selesai. Oh ya udah. Nah, Oke deh. cuman kan kemarin karena saya masih prosesnya pakai gambar manual, cuman saya pakai dengan konsep yang sama tugasnya, cuman saya pakai bedanya saya jadi pakai software ngerjainnya gitu. Oke. Baik, baik, baik. Terus Ini saya mau software pertama yang kamu pelajari, Revit ini, atau sebelumnya? ya Revit pertama kali sih kalau saya pas pertama, soalnya saya ada teman terus dia sudah sering gitu pakai software, terutama Revit sih dia, terus dia Ah, kayak ngasih saya sedikit, karena teman deket gitu saya sering ngeliat dia kadang-kadang eh, ikut-ikut sayembara um, terus ngerjain pakai Revit, saya sering ngeliat di sampingnya, jadi saya jujur kayak tadi dasar-dasar kayak bikin dinding, kayak ngatur eh elevasi itu saya udah tahu, cuman saya udah oke. memang saya nggak dapat banyak karena kayak tadi masalah dinding, kayak dindingnya kayak nggak nyatu gitu, terus sama bikin Hmm, atap juga saya ya, masih bingung gitu, makanya ya, saya dari pas mulai itu saya memang udah niat banget cari kayak orang ya, yang bisa. oke, ya bagus, bagus, bagus. Dan memang antara nonton sama ngelakuin sendiri emang pasti beda. Iya, Ketemu masalahnya juga pasti lain. Makanya ini kan aku mintanya Eliezer share screen terus kita bikin bareng. Itu jauh lebih enak belajarnya dibanding kayak kemarin misalnya saya ngelakuin terus Eliezer nonton itu ya hampir mirip sama kayak ngeliatin temen bikin kan jadinya kan. iya benar Bang. Oke, oke. Ehm, Walaupun Kalau saya potongan kelihatan sampai struktur berarti ya, balok-balok kelihatan ya. di tugas yang ini kemarin saya sampai bikin kayak strukturnya tuh kayak ada kolomnya, terus ada baloknya juga, terus Mhm. sama pondasi kok. Saya juga kalau bisa di slide ini juga bisa gambar strukturnya gitu lah kok. Ayo, ayo, boleh. Yuk. Sekarang kita coba bikin kolom ya. Jadi kita Iya. mulai lagi dari lantai dasar. Oke. Nah, sekarang kita mau ngasih kolom. Nah, kolom tuh biasanya dekat hubungannya sama grid. Mau belajar kasih grid dulu nggak kira-kira? Kalau juga grid boleh kok. Iya, karena kolom itu nanti kalau ditaruh dia bisa nempel sama grid. Jadi kalau kita belajar kasih grid dulu ada baiknya juga gitu. Nah, grid itu harusnya dibikinnya di awal project. Tapi karena ini udah ada gambarnya, ya nggak apa-apa. Kita bikin sekarang is oke juga. Nah, grid itu kita intinya tarik-tarik aja sih. Tarik dari sini ke sini itu misalnya. Nah, coba tarik sembarang deh dari sini deh. Grid itu kayak bikin garis aja loh. Ya, tarik ke bawah. Nggak apa-apa, nanti bisa dinaik turunin, digeser-geser, nggak masalah. Terus bawah sampai sampai ngelebihin gambarnya. Sampai, nggak. Sampai bawah terus, 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 terus. Bablas, 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 bablas. Terus, terus, yang penting lurus, yang penting lurus. Ya, sampai sini aja lah. Nggak jauh-jauh amat juga. Sampai sini aja. Oh ya udah, mau sampai situ boleh, nggak apa-apa. Nah, terus escape dulu, escape, 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 escape. Klik barangnya ini, diklik, Yang gridnya kasih kok. gridnya. Nah, terus ini kita zoom di area ini, terus ini gridnya kita tarik keluar. Zoom dulu, zoom, zoom, zoom. Pastiin dia kena. Nah, oke. Tarik keluar. Oke. Nah, sip. Oke. Nah, ini jadi satu grid. Oke. Nah, terus eh grid itu nanti kamu mau buat nentuin apa? Kolom atau dinding? Kalau kolom juga Rencananya mau buat apa? Buat kolom aja ya. kolom Jadi juga. nanti dindingnya di-adjust lagi berdasarkan gridnya. Oke. Nah, ini kira-kira aja. Grid itu biasanya angkanya cantik. Jadi misalnya dari sini,
ini kamu grid-nya rename dulu, misalnya kasih nama ABC-nya mau kemana? Ke sini, ABC, sininya mau yang 1 2 3 atau gimana? Ini 1 2 3 Yang atau yang A ini itu yang 1 2 3-nya. dari bawah ke atas itu ABC, yang mendatar dia 1 2 3 begitu. Oke, berarti ini sekarang namanya 1 ya. Oke, 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 baik. ini 1. Nah, nah ini kita copy ke sana. Angkanya kalau bisa yang cantik nih. CO, copy. Oke. Halo. Jadi Saya klik klik grid-nya dulu. Klik grid-nya. saya catat-catatin shortcutnya tuh. Ya, di sini nih barangnya nih. CO. Pilih pilih dulu grid-nya. Jadi dulu gridnya. Terus, salah salah. Itu yang kepilih floor-nya. Ini lihat nih, yang kepilih floor-nya. Halo, tes tes 1 2 3. Yang yang Nah, oke, tes. ya, oke. Terus kalau udah dipilih, copy. Nah, kita klik awalnya sini, terus, sorry, bentar, ini mana ya? Kok annotate-ku hilang. Bentar. Where's my annotation? Post tool. Loh, kok hilang ya? Bentar. Eh, no, no. Salah. Kok notes? Annotate ini dia. Loh, nah ya. Nah, oke. Sini udah dipilih. Terus geser ke sana sambil diketik aja misalnya berapa ya? 3.000 atau 4.000 gitu atau 3.500. Klik, klik dulu. Nah, sana misal 3.500 gitu. Feeling so good. Terus lagi misalnya berapa? Angkanya kalau bisa, oh ini nggak ada gridnya. Tengah kasih aja satu lagi nggak apa-apa. Ini Ada berapa tuh angkanya? 600 kok. Pada yang ini dari 2 ke Coba 3 sini 600. 6.000 maksudnya. Oh, 6.000 ya. Kita Ya, sorry. ya udah 6.000. Oke, 3.500 terus 6.000 gitu ya. Nah, nggak dibagi dua, 3.000 nggak langsung 6.000. Ya udah nggak apa-apa, bebas. Nah, oke, terus escape dulu. Nah, sekarang kita mau bikin grid yang arah dari sini ke sini. Oh ya, kalau di Revit tuh kalau udah pernah bikin barangnya, kamu bisa pilih barangnya terus pencet CS, create similar. Jadi misalnya ini pilih pilih salah satu grid yang ini. Mau tanya kok CS tuh jadi shortcut buat apa kok? Kenapa? CS itu shortcut buat apa kok? Shortcut untuk create similar. Jadi kalau udah pernah bikin dinding, kamu pilih dinding, terus habis itu CS nanti dia akan bikin dinding. Kalau misalnya udah pernah bikin grid, kamu pilih gridnya, salah satu grid, terus kamu CS, nanti dia akan mulai bikin grid lagi. Mirip kayak copy lah. Tapi kalau copy kan kita nggak bisa ngopi ke arah sini kan. Nah, Oh, ini CS dia lagi bikin grid sekarang. Bikin yang, nah oke dari situ boleh, dari tengah situ boleh, dari mana aja boleh. Nanti kan kita adjust lagi, ke kiri aja. Biasanya gitu kan, di sebelah kiri kan. Sebelah sebelah kiri sama bawah kan ya, grid. ya, benar kok. Ya, ya sampai situ kira-kira. Klik. Nah, escape dulu, escape dulu. Nah, ini gridnya ditarik dulu nih, si buntutnya yang sebelah sini. Escape dulu, escape. Nah, klik. Salah itu wallnya yang kepilih. Pilih gridnya, pilih yang, nah dari yang, nah, nah, oke, zoom. Nah, itu tarik, tarik keluar. Ya, oke lah, sampai situ boleh. Oke. Nah, terus ini untuk entrance misalnya berapa tuh? 1.000 atau CO. Oh, sorry, ini diganti dulu angkanya 1. Eh, A, A, sorry, escape dulu. Ganti dulu A, biar nanti pas ke copy dia kasih nama B gitu.
terus copy, CO, CO. Nah, klik, klik dulu titik awalnya. Sorry, bukan salah. Startnya. Nah, oke, tarik ke atas. Misal berapa? Kalau bisa diketik. Kalau grid, kalau bisa diketik 1000 boleh. 500 kok. 1000 aja dulu nggak apa-apa. Terus 1500, oke. Terus tarik lagi ke atas. Ketik, misal berapa? 4000. 3.500 kalau di sini. Contohnya kok. Oke, 3500 boleh ya. Terus tarik lagi ke atas 1500 lagi. Terus ke atas lagi berapa? 3000. Dapat 200 kalau 2.000. Oh, 2000. Sip, mantap. Nah, kenapa kok belajar bikin grid dulu? Karena si kolom itu dia ada opsi untuk ngasih kolom di pas setiap simpangan grid. Jadi ini tools yang ada tapi biasanya jarang dipakai. Kayak gini nih. Jadi structure, Filter, terus column, kolom, oh, oke, ya ini save dulu boleh. kolom udah kok. Terus pas lagi kayak gini itu, misalnya ya pilih kolom, oke. Nah, terus ada ya misalnya kolom apa aja. Terus ada pilihan ini nih, grid. Jadi, nah itu kalau kita klik, terus kita pilih semua grid ini, pilih aja semuanya. Bisa nggak? Misalnya tadi kita ke Kolom, kolom. Di kolom, dalam kolom itu ada grid. oh grid, Oh ini ini al grid ini kok ya. iya add grid. Jadi blok dulu gridnya baru di kolom kayaknya. Blok dulu gridnya, filter, Gridnya ya. blok semua gridnya. Harus Tapi, dapat kena dua-duanya sih. Harus oh, dapat atas bawah. Enggak. Dari sini ke sini. Oke. Terus filter, pilih grid. Ya, grids. Oke. Nah, terus habis itu pilih kolom. Bisa nggak? Nggak bisa. pilih kolom, Ya udah, lupain aja deh. nggak bisa. Harusnya ada pilihannya sih, add grid. Ini kok anu ya? Kok mati? Harusnya sih di sini sih ada nih, add grid intersection. Tapi nggak apa-apa, cuekin aja. Jarang dipakai juga kok. Itu cuma buat keren-kerenan aja. Udah ada gridnya nih, di blok semua, bikin kolom langsung jreng, nongol semua gitu-gitu. Oh, Iya, tapi pada prakteknya biasanya ya tetap aja kita kasih satu, satu, satu gitu. So it's okay. Kasih grid, oke. Nah ini vertical column ya pilihnya, jangan yang slanted. Oh lah ini udah keluar. Ternyata dia nggak mau kalau vertical. jadi Jadi kolom, jadi dia nggak mau kalau slanted. Nah pilih ini, terus add grid coba. Cuman mau cerita doang bahwa bisa. Ya terus pilih semua grid, pilih aja semua grid. Ya pilih semua. Dah, terus finish. Nongol dia nih. Red, terus kok nggak nongol? Yeay, ya nggak jadi keren deh. Sorry ya. No column baru edit. Aneh banget. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kasih satu-satu aja. Sorry ya. 200 200. Nah, kasihnya langsung di tengah-tengahnya grid aja. Center of grid.
Klik di tengah grid ini kok. Ya, hati-hati sama wall-nya. Wall-nya kadang kan ganggu tuh. Nah, gini aja. Biar wall-nya nggak ganggu, kita escape dulu. Escape dulu. Pilih salah satu wall. Oke. Nah, terus kita hide kategori. Jadi HC. Semua wall diumpetin dulu. Tapi ngumpetinnya sementara. Hide Jadi kategori. HC. Di buat sini ada somewhere around here. Coba oh, cari deh. Ada hide kategorinya. Apa ya namanya? Yo, temporary view option tuh. Temporary view option. Klik. Nanti dia keluar menunya. Nggak keluar. Salah, 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 salah. Sorry. Sini, sini. Coba sebelahnya. Sebelahnya apa itu? Oh, grid. belum. Tadi anu lepas si wallnya kamu pilih dulu. Wallnya lepas. Temporary. Temporary yang tadi. Ini tulisannya kecil banget. Sebelah kirinya apa? Kanannya apa? Add analytical model. Oh, aduh. Ini Revit berapa sih? Menunya ya berubah. 2024 kok. Oh, 24. Ya udah, HC aja deh. Pasti bener lah. HC, hide kategori. Nah, dah. Ini buat ngeluarinnya lagi eh apa? HR, hide reset buat ngeluarinnya lagi. HR, cobain tes dulu. Nah, mastiin lagi Cok. Jadi kok tadi hide kategori itu buat kayak kita nyembunyiin objek sementara kok ya. Iya, tapi di kategori tertentu. Misalnya wall, semua wall dia kena. Dia hilang sementara. Jadi kalau misalnya kita ngeklik wall, itu hanya wall yang hilang gitu kok ya. Betul. Tapi kalau kita ngekliknya wall dengan misalnya door, terus kita mencet HC, ya semua wall, semua door hilang. Terus Tapi untuk sementara, mengembalikan ya sementara tuh dia ini nih temporary hide isolate ini. Nanti ngeluarinnya lagi nih HR, hide reset, HR coba hide reset, keluarin. belum sorry. HR, Hide reset itu HR ya kok ya. ya Oh, hide reset itu HR. hide reset. Oh, Nah, terus misalnya kita mau ngedit sesuatu, tapi kategorinya itu tok. Misalnya kita menganggap yang lain itu mengganggu. Misalnya kita mau ngeditnya door aja. Pilih door, kita bisa mencetnya ini, isolate kategori, IC. Jadi isolate dia hanya kategori. mengeluarkan semua door. Namanya Yang lain selain door isolate ya. hilang. Isolate kategori, Isolate kategori. IC. IC ya. IC. Nah, gitu. Untuk Terus kalau, balikin lagi, HR lagi. oh, kalau balikin tetap sama HR ya kok. HR, karena ini temporary. Semua temporary itu ngilangin ngeluarinnya pakai HR. Kalau yang kamu klik kanan hide, itu permanen. Dia permanen hide. Itu ngeluarinnya harus reveal hidden, RH. Jadi ini temporary. Nah, ini ngobrol. Ngobrol sekilas ya. Jadi ada yang temporary. Ini temporary. Terusnya ada yang permanen. Permanen. Oke. Nah, kalau yang ini, buat ngilangin permanen, itu klik kanan, hide, atau kamu ngomongnya ini, H, elemen hide. Nah, ini kalau udah di elemen hide, kita harus cari dulu dengan reveal hidden. Nah, kalau udah reveal hidden, kita pilih bendanya, terus elemen unhide. EU atau klik kanan unhide. Ini yang permanen ya. Kalau yang temporary, ini ada IC, isolate kategori, HC, hide kategori. Semua ngeluarinnya pakai ini, HR. Jadi begitu hide reset, dia langsung nongol semua.
Nah, terus ada Oh, juga ini nih, coba di HR dulu, ada apa namanya kok? HH. Jadi apa Nah, yang disentuh, apa yang dipilih, kalau di HH dia hilang sementara. jadi kalau untuk yang di temporer itu, kayak yang sementara tuh bisa shortcutnya tuh IC itu yang isolate kategori ya kok. Ya, isolate kategori, Terus sama HC tuh yang hide hide kategori, kategori. ya. Terus Jadi hide sama kategori itu lawannya isolate kategori. Kalau hide kategori kan kategori yang dipilih hilang semua. Kalau isolate kategori, dia kayak hide unselected kategori gitu loh. oh Jadi jadi yang unselected, kategori yang nggak dipilih, di hide gitu. oh Gitu. jadi kalau yang hide kategori itu dia kayak menghilangkan yang nggak dipilih. Tapi kalau yang Kategori yang dipilih. Nah, oh terus ada kategori lagi HH. Kalau HH itu dia hanya menghilangkan apa yang dipilih doang. Nggak semua kategorinya hilang. Jadi misalnya kondisi kayak gini nih, kamu pilih salah satu ini kan, ini kan lagi milih salah satu door, pencet HH coba. Yang hilang cuma satu itu doang. Nah, yang lain nggak. Dan ini tapi semua balikinnya lagi HR. jadi semua untuk kembalikannya HR atau ya? Balikinnya. Ciri-cirinya bingkainya biru kalau ini. Oh, jadi Kalau temporary itu bingkainya biru nih, kamu perhatiin ininya nih. Nah, kalau nggak ada bingkai biru berarti nggak ada yang diumpetin. Gitu. kalau yang permanen tuh Kalau store permanen, EH atau klik kanan hide. Jadi misalnya nih pilih nih pintu satu. atau oh, pintu satu misalnya pintu Hmm, satu. ya, biasanya orang klik kanan hide, terus nyarinya biasanya suka bingung. Hide in view tuh, hide in view tuh EH shortcutnya. NP. Bisa juga kategori bisa itu hilang satu satu pintu semua pintu hilang bisa. Itu hide in view-nya elemen elemen hide gitu. EH itu elemen hide. EH. Nah, nah, cuman kalau pakai yang permanen gini untuk nongolinya lagi kita harus cari dia di ini reveal hidden bingkai merah RH. Nah, itu kelihatan tuh benda yang pernah diumpetin. Nah, itu klik bendanya, terus habis itu di EU, elemen unhide. Elemen unhide, EU. Atau Elemen A. klik kanan unhide. Oh, Nah, ini apa nih yang ke unhide nih? Ada kayak peta dunia gitu. Coba scroll ke bawah. Scroll, zoom in, zoom in. Nah, barang apa nih? Oh, ya. Ini emang mau ada barangnya di situ terus. enggak. Enggak kok. Enggak ada sebenarnya. Cuman ini aku fokus ke Denanya sebenarnya. Oh ya udah, oke, sip, nggak apa-apa. Jadi cara Ya matiin itu ini lagi. kalau mau nongolin lagi si peta tadi, kamu pilih terus EU gitu. Terus kalau mau matiin Matiin RH lagi. Jadi RH itu sifatnya on and off. Nah ya, gitu. Ini yes. yang saya sering pakai ya. Karena kalau Revit itu kadang barangnya udah banyak, ribet banget. Kadang, aduh ini gimana ngelihatnya biar enak ya. Nah, saya biasanya nggak main di sini. Mainnya di sini. Di temporary kalau buat ngoprek-ngoprek. Nah, kapan pakai permanen? Itu kalau bisa jangan dipakai. Karena untuk melacak dan mengembalikan benda yang di permanen height itu kalau udah banyak susah. Nah, nanti kita akan masuk ke materi mungkin di hari lain. Kita akan belajar tentang view template sama filter. Jadi benda itu bisa difilter apa yang mau dilihat, apa yang nggak mau dilihat. Nah, sebisa mungkin tuh kita kalau benda itu harus ada di situ, tapi misalnya kita nggak mau lihat, itu nanti kita pakai di sini nanti ada namanya view template atau filter atau kalau mau eh, previewnya sedikit kita ada namanya VG, visibility graphic.
Nah, ini cara yang lebih bijaksana dibanding pakai permanent height. Misalnya VG nih. Coba ketik VG. Dia barangnya ada di sini nih, visibility graphic. Nah, ini nih, edit di sini. Tapi shortcutnya VG. Yang ini yang visibility Ah, visibility grab ya Kak. Oke. kenapa? Yang visibility grab itu tadi shortcutnya PG ya kok. Ya, VG, VG. Itu buat mengedit Buat barang. buat ngedit apa yang mau kita lihat dan apa yang mau nggak kita lihat. Atau yang kita lihat nanti jadi transparan, warna-warni dan segala macam. Misalnya kayak sekarang nih saya nggak mau lihat pintu. Nah itu bisa di VG gitu. Ini tapi permanen ya. Jadi di view ini pintunya akan selalu nggak kelihatan gitu. Itu caranya sebaiknya pakai VG ini, bukan bukan di klik kanan hide, klik kanan hide, klik kanan hide gitu. Gitu. Contoh lah misalnya kayak yang tadi tuh ada apa namanya gambar peta itu yang di hide tadi itu. Itu sebaiknya ngilanginnya pakai VG. Jadi nanti di VG-nya tinggal dicek, uncheck gitu, nanti dia nongol lagi gitu. Jadi di VG itu kita coba misal buka aja sih, nggak apa-apa, buka aja dulu si VG atau visibility graphic tuh dia ada kategori-kategorinya. Halo, Oh, halo. baik. Ya, ya paham ya. Ngerti kok. Ya, oke. Ini kamu nyatet ya. Ya, Kalau kalau nyatet nggak usah dicatat sih karena kan aku record. Nanti recordnya, yang kemarin dapat nggak rekaman recordnya? belum sih kok. Soalnya belum dapat yang kemarin. Oh, kemarin belum dapet ya. Ya, Oh, ya udah. Well, you can ya nanti linknya aku kasih ya. Ya nanti gimana aku aduin sih. ya Tapi kalau bisa actually ya. gue punya channel YouTube sih dan kalau gue ada kelas biasanya gue upload ke situ. Albertus ATGP. Ya sih kalau bisa yang pertemuan pertama kedua ini Ya, saya ya. It's saya okay. tonton dulu Ya, aja ya. kok. Jadi Mau saya satu juga boleh sih, nggak apa-apa. ya kalau bisa saya ini saya mau coba bikin lagi yang lain biar jadi enak pas pertemuan berikutnya saya langsung tahu saya apa yang harus saya tanya ke komentar. Oke, siap. Oh ya, Itu ngomong-ngomong ini kayaknya gridnya kurang satu ya. Sorry, ya. gatel aja ngeliatnya. Kasih grid satu lagi ke sana. Nah, sekalian kita belajar rename grid deh. Aku ini kebetulan kan gridnya udah dibikin nih. Tapi misalnya mau nambahin grid tuh ada sesuatu yang lucu mengenai grid. Dia nggak mau dikasih nama kalau kembar. Jadi ini misalnya ke sana, copy satu sama copy satu lagi ke sini. Sekalian mau ngasih tahu triknya CO ya, sana klik itu ke kiri berapa lah 1.500 atau 2.000 kali ya. Hmm, seribu seribu tiga 1350 kok. dua seribu ribu lima ratus 1350 kok. salah 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 itu ke bawah itu ke bawah. Iya. CO Oh, klik dulu, geser ke kiri yang banyak yang jauh nggak apa-apa. 1.350 oke, enter. Nah, nah kan dia kasih nama sesuka hatinya dia kan F. Coba sekarang yang ini ke sana bikin grid satu lagi deh di sini. oh. Ambil dulu Misalnya startnya di di dua sini. tiga ribu ya. Iya, oke lah 3.000. Eh, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, tariknya ke kanan. Ke kanan. Iya, benar. Ya, oh, Oke. klik, nah, tarik kanan 3.000. Nah, oke. Nah, jadi gini. Hmm, ini kan harusnya ini 1, 2, 3, Tiga, 4, 5. Bener kan? ya, Pak.
biasanya yang dilakukan orang adalah si F ini diklik, diganti satu. Nah, terus keluar peringatan, nggak mau. Karena nomor satu udah dipakai. Hmm. Nah, triknya, kita mulai dari yang besar dulu. Digantinya nomor 5. Karena dia ada kembarannya kan, dia nggak mau. Nah, ini 5, terus baru yang G itu diganti 4, 3, Oh, jadi ya, kita mulai dari belakang ya kan. 2, ya. Jadi, ngurutinya dari paling gede. Gitu. Kurang lebih Oh, begitu. iya, paham. Ya, itu tips-tips saya itu. Seringkali orang bingung di situ soalnya. Nah, nanti kalau udah kita masuk ke Sheets, Sheets itu lembar kerja, itu juga sama. Sheet number itu nggak bisa kembar. Nah, caranya gimana kalau udah bikin sheet 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus habis itu di sini ada tambahan nih, 5A gitu misalnya. Sini ada tambahan 6A, sini ada tambahan 7A. Nah, ini kita harus hitung 1, 2, 3, 4, 5, misalnya. Oh, ternyata total ada 14 lembar, ya udah kita sheet 14, terus naik ke atas. 13, 12, nanti yang ini 8. 7A berubah jadi 8, yang 6A berubah jadi 7 gitu. Jadi tipsnya begitu. Ini juga sama grid ini. Jadi kalau misalnya nambahin ini ada satu grid lagi di sini, mungkin untuk awal bisa dikasih nama B1 dulu gitu. Terus nanti di rename lagi ke bawah gitu. Kurang lebih Jadi begitulah. tadi yang gridnya tuh kayak ada unsur B sama, cuman satu itu kita nggak perlu kita mulai dari yang paling gede gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kadang ada juga yang pendekatannya pakai B aksen 2 gitu-gitu. Tapi kalau aku sih lebih suka yang ya udah urut aja gitu namanya Oh iya ya, oke Kak. gitu. Oke, ini tadi mengenai grid. Oh ya, kolom ya. Kita Iya kolom. kasih kolom. Nah, lanjut si si siapa namanya wall kita ini dulu kita eh, hide kategori dulu karena kita mau kasih ini kan mau kasih kolom kan. Jadi kita klik dulu si wallnya terus hide kategori biar nggak ganggu snapnya. Kita cek. Nah, terus habis itu kita kolom nih kolom. Structural. Oke, 200 200. Nah, oke. Kolom ini yang penting ini ya, jangan depth ya. Ini nih, biar dia nongol, depth-nya harus diganti dulu. Nah, Nah, hey, ini coba. ya gitu. Terus Oh, kalau misalnya bingung ya udah kasih dulu aja setiap persimpangan itu, stack, 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 stack gitu. Ya, di zoom biar biar gede, biar nah biar enak lihatnya. Masalah salah-salah nggak masalah, nanti kan bisa dihapus. Ya, klik, 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 pokoknya di center-center apa persimpangan kasih aja dulu. Ini kasih aja nih, nggak apa-apa ini. Kasih ini 1, 2, 3, 4. Ini mau, ini kayaknya dikasih juga nggak apa-apa tengah-tengah ini. oke Kak. Ini atas-atas nggak, Oh iya, kasih aja. Ini simpangan nih, kasih aja. Ini apa? isi boleh, nggak ya nggak apa-apa. Ya, oke lah. Ya kalau udah selesai, escape, terus HR, hard reset. Nah, oke sekarang kita zoom kolom dan ininya.
Nah, kalau di kantor saya, bikin kolom sama dinding, itu biasanya dimenangin salah satu. Jadi kan kalau struktur kan yang ideal kan gini nih, kolom di tengah, dinding di tengah, kayak gini. Bener nggak? Ini struktur ideal. Tapi kalau kayak gini tuh ruangannya kayak eh, istilahnya apa ya? Nggak efisien karena ada kayak gini nih. Nah, biasanya tuh terus kayak dipilih dimenangin salah satu. Jadi misalnya yang sering yang biasanya eh, ini rata ke sana gitu. Terus yang ini nanti milih rata mana gitu. Yang pasti sih kalau yang luar gini biasanya sering saya temui yaitu kalau yang di luar gitu tuh rata luar gitu gitu. Jadi Hmm, bagian dalamnya lebih banyak luas gitu. Tapi jadi kalau bahan mau rata dalam ya boleh juga nggak ada masalah. Rata dalam kayak gini supaya dalamnya clean terus bagian eksteriornya kelihatan kolomnya gitu ekspresinya supaya lebih strong itu ya nggak apa-apa juga. Tapi yang biasa adalah kalau kolomnya gitu ini in ini out ya yaitu eh, rata luar biasanya seperti itu. hmm, Nah ini terserah nih mau diapain. Tapi kalau boleh saran ya saran saya sih rata luarin aja nggak apa-apa. jadi kalau aku Nah kalau mau ngeratain luar perintahnya pakai yang tadi AL gitu. Hmm. AL ya kok. Jadi kita zoom sini misalnya AL, AL dulu diaktifin AL-nya, Udah kok. HL ya kok. AL Hmm, line nah, AL, udah kalau udah berubah tuh ini nih tunjuk sisi luar kolomnya. Nah situ klik ya itu klik. Salah tadi yang ketunjuk sisi luar. Oh ya itu sisi luar kolomnya ya udah ya. Nah terus tunjuk sisi luar anunya si temboknya. terus di luar tembok Nah yang ini gitu kok. ya klik. Nah gitu. Oh, Jadi ya. caranya begitu. Terus misalnya nih lagi nih klik sini, sini ketemu sini. Jadi yang kolom bagian luar ketemu sama dinding paling luar gitu. Iya, iya kurang lebih begitu. Nah, ini juga nih, coba yang sini. Yang ini kok ya, dua ini. Ya, ini nggak sekalian ini sama ini. Ya. Nah, terus tips lagi, dinding itu bisa dibikin rata tengah, rata luar, atau rata dalam. Nih, coba deh, escape dulu. Escape dulu. Kita pilih salah satu dinding ya, misalnya yang udah diratain, dinding mana nih? Ini misalnya. Hmm, kita zoom ya di dindingnya. Ini kan rata dindingnya kan gini ya. Nah, ini lihat, location line-nya itu kan wall center line, ya kan? Ya kan? Nah, coba itu wall center line itu coba kita zoom di sini deh. Nah, ini coba ganti rata luar. Namanya apa itu coba? Selain wall center line ada apa? Ada finish Finish space. space misalnya eksterior. Nah, dia pindah ke atas kan? Nah, Iya. ini yang saya suka kalau dinding luar saya bikin rata luar kayak gini. Tujuannya apa? Supaya kalau dindingnya digonta-ganti dia selalu rata luar. Jadi misalnya nih dindingnya kayak gini diganti jenisnya.
misal generic. Nah, dia Oh, gitu. Dia akan luarnya akan selalu sama. Lagi ganti yang lain juga. oh Nah, iya. soal itu. Oke. Nah, kita coba bandingin sama dinding yang ini. Yang belum, nah, ini kan dia kan masih wall center line kan. Nah, ini kalau kita ganti jenisnya, coba ganti tipenya. Dia akan ngambilnya tengah. Nah, jadi lebih-lebih kan. Tuh. Iya, Kak. Misal ganti yang lain ukurannya 100, 150. Coba. Ya, misalnya 120 juga boleh. Nah, kayak gitu. Dia ngambilnya tengah. Nah, ini sebabnya kenapa saya sukanya bikinnya dia rata tadi, apa namanya? Rata luar. Jadi ininya jangan wall center line tapi finish finish face apa tadi eksterior ya. Nah, supaya kalau digonta-ganti dia akan di situ terus. Nah, gitu. Oke, Kak. Jadi aku bikin semua dulu sama ya ke finish face exterior semua kali ya dindingnya ya. Kenapa? Aku bikin semua, aku lakukan semua yang hal sama dulu ke semua dinding ya, aku ya. Ya, boleh, 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 boleh. Ya, kamu bisa lakukan itu nanti setelah Oh ini ya. juga bisa. Iya. Oke. Nah, ini oke. Aku Jadi, kebetulan lagi agak-agak flu. Mungkin untuk yang hari ini aku izin oh, oke, sampai Kak. sini dulu, boleh nggak? Ini boleh. Nggak apa-apa. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Dan Ya, aku tapi coba, ulang-ulang lagi kok ya, cek jadi ini. sambil ini ngerapiin, sambil apa, nanti kita coba di ini lagi aja ya, apa namanya? eh Ya sambil ngulang gitu ininya. Coba Ya, sambil kan ngerapiin, sambil nginget-nginget lagi. sambil aku Ya, coba-coba lagi, Kak. betul, betul. Nanti kalau ada Aku apa yang ada tiba-tiba kendala, pengen aku langsung diingat-ingat, ntar ya, di pertemuan ya, berikutnya nanti aku langsung oke, nanti rekap dicatat buat aja. yang aku tanya. Ya gitu sih, Kak. Iya, Tapi ini udah oke sih, udah lumayan banyak aku oke, tanya lagi, kan. iya. Ya gitu. Ya, paling sih kalau mau next kita belajar tentang sheets, jadi masuk-masukin barang itu. Terus ini sama ini apa namanya? Curtain wall. Hmm. Aku pengen bahas sih tentang curtain wall ini banyak gunanya. Cuman kayaknya kalau satu pertemuan sih mungkin nggak cukup. Ini terus sama ini nih nanti sheets di sini nih. Jadi masukin ke gambar kerja. Sekalian sama ngeprint, bikin PDF gitu-gitu lah. Oh iya, ya gitu saya juga. Nah, Paling nambahin kalau yang tadi sih kok, yang kalau di parkiran ada remnya gitu sih kok. ya, terus parkiran ada rem, terus sama itu apa? Kalau ada kop, ada nggak kop? Oh, ada kok. Ya, Ada. kalau bisa disiapin deh. Jadi besok kita tinggal masukin. Oh, Jadi kop, kalau ada yang dari cap, nggak apa-apa. Kalau ada yang, soalnya kalau bikin lagi kan dari sini kan ya takes time juga. Kalau ada dari cap bagus, tapi kalau nggak ada ya udah. Nanti aku kasih kisi-kisinya, cara bikinnya enaknya gimana. Nanti kamu bisa lakuin sendiri. Jadi nggak kita waktunya lebih efisien toh untuk lebih banyak ilmunya dibanding ngerjainnya gitu maksudku. Tapi kalau kamu enjoy aku dampingin kayak gini terus ya nggak apa-apa gitu. ya ini lebih Nah, ah, tadi lebih enak semuanya ya. balik ke kamu. Kamu lebih nyamannya gimana? Aku guide seperti ini step by step atau aku terangin terus kamu nyoba sendiri itu bebas, itu bebas.
Cuman ya konsekuensinya kalau aku eh, nemenin step by stepnya kan berarti kan nanti kamu pertemuannya jadi lebih banyak, kamu keberatan nggak? Gitu. Apa kalau tadi apa kalau step by Kenapa? step. Jadi karena kenapa kalau bahas step by step kalau kau tuntun gitu pertemuannya kenapa kok? Oh, kan akan lebih banyak. Maksudnya, misalnya aku mau nerangin ada 10 materi nih. Oh, Materi 1 sampai 10. Kalau aku nggak nemenin kamu ngelakuin, cuma nyampein, 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 mungkin kayak sekitar 2 pertemuan kita udah beres. oh, ya 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 kan? sih kok. Benar sih. Paham nggak? Tapi kalau Nah, misalnya materi 1, aku nge-guide gitu segala macam, ya mungkin dalam satu pertemuan kita cuma dapat kayak 2 materi gitu, 3 materi gitu. hmm, Seperti itu. Jadi ini aku option buat kamu aja. Kamu pengen materinya banyak atau materinya sedikit tapi kamu mateng. Karena kalau aku temenin satu-satu kan mungkin juga lebih enak kan, lebih mateng gitu loh. iya sih kok. Gitu. Jadi ya kadang ada orang yang kayak pengennya, oh ya habis ini apa lagi, habis ini apa lagi. Oh ya bisa, bisa, bisa gitu. Jadi dia pengennya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Terus biasanya udah punya pertanyaan. Jadi tiap ketemu tuh kalau mau bikin ini gimana, itu gimana, ini gimana, itu gimana gitu. Itu ada yang model gitu, tapi ada juga yang ya udah hari ini bebas ya mau ngapain aja. Ya udah kita belajar sambil kerjain gitu-gitu. 1, 2, 3. Jadi kamu feel-nya dapat, ininya dapat. Jadi apa yang dipelajari benar-benar dikuasai gitu. Itu juga bisa. Jadi aku lebih ke fleksibel. Kamu kalau bosen ya mau dikebut boleh. Tapi kalau terasa aku kecepatan untuk pengen aku slow down sama nemenin gini juga itu bisa. Intinya seperti itu. Ya paling kalau dari akunya sih kayak mungkin Oke. kayak aku ntar coba terus eh, lebih kayak aku ntar siapin pertanyaan buat Ya, kayak ya. tadi Atau pertanyaan combination terus of both. Ya, iya combination jadi of kayak both itu akan bagus juga hasilnya. lebih kayak aku siapin pertanyaan terus kalaupun memang pertanyaan itu kejawab kalau dari konya mau langsung nambah materi kayak tadi kan langsung saya dapat banyak materi baru tuh kayak Ya, buat brief buat ya, kolom ya, ya. kalau saya sih lebih kayak gitu aja kok jadi fleksibel aja jadi saya Oke. mungkin kita buka dari pertanyaan saya dulu jadi saya mungkin di Siap, setiap siap, siap. pertemuan saya Ya, usahakan saya udah siapin pertanyaan gitu jadi ya. sisinya kok bisa nambahin dengan materi-materi yang memang Ya, udah aku siapin gitu gitu sih kalau oke. aku sih Ya udah, berarti so far kita seperti ini oke ya. oke kok. Ya, ya udah. Oke. Ya udah kalau gitu Itu selamat itu ya. mencoba. Ya, ya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kalau itu sih kok tadi balik lagi buat video buat dua pertemuan ini kalau bisa aku biar bisa aku tonton ulang kok kalau Oh ya, memang wah, aku kemarin udah aku record, terus linknya udah aku kasih ke Koadwin. Ya nanti aku boleh aku ingetin deh, coba. mungkin dia kelupaan. Kemarin kamu sempat minta nggak? Atau dia kadang dia suka lupa sih banyak yang Hmm, urusan dan segala macam aku gitu. kemarin sih juga uh, dari akunya juga agak juga salah juga belum minta juga cuman mungkin Oh, kan mau itunya juga lupa kan cuman ntar ya udah. habis selesai Nah, ini oke aku siap. coba minta ke dia kalau buat pertemuan pertama sama kedua Oh ya, oke siap. gitu sih. Ya udah. Baik udah kok Oke, yuk terima sampai kasih ketemu kok ya. Yuk, mari-mari. Aku end ya meetingnya ya. baik kok terima Yuk, kasih kok mari sama-sama.